Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang membantu di posko banjir jadi relawan? Ada. Hari ini pelajaran kita matematika tentang bangun ruang. Sudah pernah belajar bangun ruang? Bangun ruang itu nanti dipelajari dari kelas 4 atau kelas 5 itu diperdalam lagi di kelas 6. Hari ini pelajaran kita tentang bangun ruang, yaitu tentang prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pertemuan ke-1. Ini nanti tidak akan bisa menyelesaikan semuanya, tapi kita cuma di prisma dan tabung saja karena keterbatasan waktu kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bangun ruang yang berupa prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis bangun ruang, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Siapa yang tahu bangun ruang? Mari kita lihat ke layar HP-nya masing-masing. Apakah ini termasuk bangun ruang? Ini bangun ruang atau bukan? Bangun ruang. Bangun ruang. Kita lihat. Betul. Kalau ini bangun ruang atau bukan? Bukan. Ya, betul lagi. Ini bangun ruang atau bukan? Bangun ruang atau bukan? Tiga, dua, satu. Jawabannya bangun ruang. Ini Bangun ruang. bangun ruang. Oh, betul lagi. Ini bangun ruang atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Betul jawabannya. Terakhir. Ada. Kalau ini bangun ruang atau bukan? Bangun ruang. Bangun ruang. Ternyata bukan bangun ruang. Itu adalah ya bangun datar segitiga. Lanjut. Ini udah pernah lihat kan semua bangunnya? Ini di kelas 4 atau di kelas 5. Contoh bangun ruang. Ada yang bisa memberikan contoh di rumah kita? Apa contoh bangun ruang yang ada? Ada yang dapat? Televisi. Televisi. Mari. Apa lagi? Kulkas. Oh, kipas. Kulkas. Iya, kulkas. Bagus. Apa lagi? Kipas angin. Kipas angin. Kita lihat. Nah, ini apa? Lemari. Lemari. Ini? TV. Televisi. Iya, TV atau televisi. Termasuk bangun ruang. Lanjut. Bola. Bola. Ini? Gelas cangkir. Gelas. Ini? Celengan. Iya. Celengan atau tabungan bentuk ayam termasuk bangun ruang. Ini? Apa ini? Panci. Panci. Panci juga termasuk bangun ruang.
Sekarang kita lihat perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Yang ini bangun datar apa namanya? Bangun datar. Apa ini namanya? Persegi 4. Iya, persegi atau segi 4. Boleh. Kalau yang di sebelahnya namanya bangun datar? Segitiga. Iya, segitiga. Sambat saja, jangan takut salah. Kalau bangun datar, Kalau bangun datar bentuknya datar. ya kalau bangun datar bentuknya datar bisa. Kalau bangun ruang bentuknya kalau dibuati seperti gelas. Sebentar ada kesalahan teknis. Bagian ini disebut sebagai apanya bangun datar? Yang kayak garis ini disebut apanya? Adalah panjang. Ini adalah biasanya pasangannya panjang, lebarnya. Kemudian yang ini pada segitiga yang di bawah itu adalah garisnya disebut sebagai atas. Sedangkan yang di pinggir ini namanya apa? Siapa tahu? Sisi miring. Nah, jadi baik panjang ataupun lebar atau alas atau sisi miring itu tadi termasuk sisi. Kalau bangun datar adanya cuma sisi dan ini adalah sudut. Kalau pada bangun ruang kita lihat. Nah, yang disebut sisi bukan yang garisnya ini. Terus apa yang disebut sisi? Ada yang tahu sisinya itu apanya? Kalau bangun ruang yang disebut sisi itu apanya? Kalau bangun datar kan pinggirnya yang seperti garis ini. Kalau bangun ruang apanya yang disebut sisi? Kita lihat. Nah, kalau pada bangun ruang sisinya itu adalah penutupnya atau tutup-tutupnya. Jadi kalau yang di Prisma ini ada yang biru, ada yang kuning, oranye, itu adalah sisinya atau penutup pada bangun ruang. Ini sisinya. Nah, kalau ini apa namanya pada bangun ruang? Siapa yang pernah tahu atau pernah ingat? Atau ingat maksudnya? Siapa, Fikri? Ingat? Nah, ini adalah rusuknya. Ya, kalau tutupnya itu sisi, kalau yang seperti garis ini adalah rusuknya. Kemudian yang terakhir itu ada, nah ini pojok-pojoknya ini disebut sebagai ya titik sudut. Lanjutkan unsur bangun ruang. Ini bisa mulai ditulis unsur bangun ruang. Padengi Pak. Lihat gambarnya. Gambarnya tidak digambar tidak apa-apa. Yang pertama, bangun ruang memiliki sisi. Sisi itu adalah penutup, baik berupa dinding, penutup alas atau bawahnya, atau penutup atapnya. Kemudian selimutnya itu juga disebut sebagai sisi. Contohnya, kalau pada prisma segi 6 di sebelah kiri, itu sisinya yang ditunjuk oleh garis ini. Itu sama-sama sisi walaupun bentuknya berbeda. Ini sisi, pada kerucut ini juga sisi yang ditunjuk.
Kemudian rusuk yang kedua adalah rusuk merupakan garis pertemuan dua sisi. Umpamanya sisi atas dan sisi di depan ini ketemunya ada rusuknya di sini. Nah, ini disebut rusuk. Yang bentuknya seperti garis, disebut sebagai rusuk. Kalau pada kerucut juga ada rusuknya, tapi cuma di bawah. Kalau yang di samping ini tidak termasuk rusuk, karena ini bukan pertemuan dua sisi, ini cuma sisi yang melengkung. Kita lihat rusuknya. Ada prisma di sebelah kiri, rusuknya bisa dilihat. Kalau kita hitung, ada yang bisa hitung ada berapa ini rusuknya? Cukup banyak. Berapa? 8. 8. Ada lagi? Yang lain? Atau mau dihitung lagi? Ini banyak, lebih dari 8. Kalau sisinya benar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah tutup atas, tutup bawah, pas 8. Kalau sisinya benar 8. Kalau rusuknya lebih. Salah itu kan kamu tuh harus ngomongin kalau itu Ya, apa dapat? Berapa rusuknya? Kita hitung sama-sama. Kita lihat, yang rusuk berdirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita simpan dulu 6-nya. Terus yang rusuk di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6 sudah 12. Ya, terus yang di bawah ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 12 tambah 6 berapa? 18. Ya, 18 rusuk pada prisma segi 6 yang di samping. Kemudian kalau yang di kanan kerucut ini ada berapa yuk rusuknya? Ada berapa? 1, 2 atau 3 kira-kira? 4. Ada 4. Jawabannya cuma 1, yang di bawah ini aja rusuknya. Ini bukan rusuk. Nanti akan lebih jelas lagi pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan ke titik sudut. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Pada beberapa bagian bangun ruang sering juga disebut sebagai titik puncak. Disebut titik puncak kalau rusuknya itu berada persis di atas. Jadi seperti di puncak gunung. Pada prisma kita lihat titik sudutnya. Yang pojok-pojokannya ini disebut sebagai titik sudut. Kalau pada kerucut tidak ada titik sudutnya, ya ada titik puncaknya. Nah, di atas ini adalah titik puncak. Ada yang bisa menghitung ada berapa titik sudut di prisma sini? Berapa yuk? Jadi kita hitung sama-sama. Dari atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas 6. Yang di bawah ada berapa?
Lanjut, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi atas 6, bawah juga 6. Jadi ada berapa? Ada 12. Ada 12 titik sudut. Kalau pada kerucut cuma ada 1 titik sudut atau 1 titik puncak di atas. Lanjut. Jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama adalah prisma. Prisma itu bermacam-macam, bisa kita lihat. Ini apa nama bangunnya? Siapa yang tahu apa ini nama bangun ruangnya? Ini adalah Kayakmu juga digeser. sedangkan di sebelahnya ini adalah balok. Ya, ini kubus, ini balok. Kemudian di sebelahnya ini prisma segitiga, kemudian prisma segi 5, prisma segi 6. Jadi ada prisma segi 8. Nama prisma itu bisa kita lihat dari bentuk alasnya. Ini segitiga, jadi namanya prisma segitiga. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5, jadi namanya prisma segi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, segi 6, berarti prisma segi 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti namanya prisma segi 8. Kita lihat ada kubus di depan. Silakan ditulis kubus ciri-cirinya memiliki berapa sisi? Kubus memiliki 6 sisi. Dan rusuknya ada 12. Memiliki 12 rusuk. Ya. Gambarnya tampil aja lah. Gambarnya kelihatan lah. Ya. Kemudian titik sudutnya ada 8 titik sudut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang menulis silakan dilanjutkan. Terakhir mempunyai 4 diagonal ruang yang semuanya sama panjang. Diagonal ruang itu maksudnya adalah garis yang memotong di dalam ruangnya. Biasanya seperti ini. Di garis-garis merah ini ada garis PC, ada HB, kemudian ada FD dan ada GA. Jadi semuanya semuanya sama. Kemudian balok. Kita lihat balok. Yang kada berkepentingan bisa di mute dulu, itu speakernya supaya kada bersuara. Kemudian balok itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Berapa sisi ada juga yang berbentuk persegi, tapi biasanya persegi panjang adalah sisi dari balok. Sisi yang berhadapan sama bentuk dan ukurannya. Misalnya sisi depan dengan sisi belakang itu sama. Sisi kiri dan kanan itu juga sama. Sisi atas dan bawah juga sama. Kemudian balok memiliki 12 rusuk. Kalau kita hitung di depan ada 1, 2, 3, 4. Di atas ada 1, 2, 3, 4. Di bawah juga 1, 2, 3, 4.
Jadi 4 yang berdiri, 4 di atas dan 4 di bawah, total ada 12 rusuk atau garisnya. Ini simpan tuh. Jangan, Di Bang. sudutnya ada 8. Di atas ada 4 dan di bawah juga 4. Jadi total ada 8. Padahal ini sekarang laptop kok. Terus Ini 4 diagonal ruang yang semuanya sama panjang. Ini sama dengan kubus tadi. Nah, ini ada 4 diagonal ruang atau garis yang memotong ruang. Garis berpotongan. Ada 4 diagonal ruang panjang. Kita lanjut. Kemudian contoh benda yang berbentuk kubus dulu. Habis ini baru yang berbentuk balok. Siapa yang tahu contoh benda yang berbentuk kubus? Pak Rizda Farida. Ada yang ditanyakan atau ada jawaban? Apa contoh benda yang bentuknya kubus? Kotak. Kotak. Ya. aku Apa lagi? janda. Kotak pensil. Kotak pensil. Kotak pensil. Meja bantal. Apa bantang? Bantangnya siapa tuh? Daripada bingung, ayo kita lihat di depan. Nah, ini kaktus. Yang kedua, ini Dadu. ya dadu. Dadu. Kemudian ini Itu namanya, itu apa namanya? apa namanya? Itu yang Siapa yang tahu? kubik. Ya, Rubik. Ini Rubik. Nah, yang ini Kado. ya kado ulang tahun. Pesawat Ya, kado apa aja lah, bukan cuma ulang tahun. Ini ya pot bunga. Ada yang berbentuk kubus. Kemudian yang terakhir adalah Akuarium. ya akuarium. Akuarium tempat ikan. Tempat ikan. Ya. Contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Lemari. Apalagi sebelum Bapak lanjutkan? TV, Pak. TV, betul. TV ada yang berbentuk balok. Apalagi? Jendela. Jendela. Ya, jendela tebal bisa juga disebut balok. Kalau walaupun bisa juga disebut bangun datar, tapi ada tebalnya bisa disebut balok. Ada lagi? Nah, ini apa? Kardus. Ya, kardus. Kemudian yang di sini ada gambar. Kotak tisu. Ya, kotak tisu juga berbentuk balok. Lanjut, ini apanya yang berbentuk balok? Box. Iya, box yang di belakangnya atau kontainer ya, truk kontainer atau peti kemas. Itu berbentuk balok. Nah, ini gambar yang biasa untuk membuat rumah. Bata. Ya, batu bata. Itu juga berbentuk balok. Ini Kulkas. ya kulkas atau lemari es, itu juga berbentuk balok. Dan banyak lagi yang lain. Yang selanjutnya masih ada 2 prisma terakhir tabung ya. Prisma yang kita lihat prisma segitiga.
Nah, gambarnya seperti ini. Prisma segitiga. Berdiri. Segitiga ciri-cirinya memiliki 5 buah sisi. Ada sisi yang tegak, sisi depan, sisi kiri, dan sisi kanan. 3. Kemudian sisi atas 1, sisi bawah 1, sehingga ada 5 sisi. Sisi alas dan tutup atasnya berbentuk segitiga, sedangkan 3 sisi tegaknya, sisi tegak depan, kiri, kanan, itu bentuknya persegi panjang. Tutupnya ada 9. Nah, hitung di atasnya ada 1, 2, 3. Di bawah 1, 2, 3. Rusuk yang berdiri 1, 2, 3. Jadi ada 9 rusuknya. Kalau titik sudut ada yang sudah menghitung? Memiliki 6 titik sudut. Kita lihat titik sudut atas ada 1, 2, 3. Yang di bawah 1, 2. Jadi tangan kita. Jadi sisi ada 5, rusuk ada 9, titik sudut ada 6. Bisa Bapak lanjut atau masih ditulis? Masih tulis, Pak. Ditulis. Kita tunggu sebentar. Jadi prisma segitiga itu memiliki 5 sisi. Kemudian penamaan segitiga itu diambil dari nama alasnya ini. Nah, ini segitiga. Kalau ini segi 5 jadinya prisma segi 5. Sudah ya, kita lanjut. Sudah, Pak. Ya. Contoh benda yang berbentuk prisma segitiga, siapa dapat? Siapa dapat apa yang bentuknya seperti tadi? Yang pertama adalah, nah, apa ini? Tenda. Ya, tenda. Tenda atau kemah. Atau tempat camping. Ini? Gitu. Atap rumah. Ya, rangkaian atap rumah juga biasanya berbentuk prisma segitiga. Ya, maksudnya. Kalau ini mungkin namanya papan nama ya, papan nama, jadi bentuknya segitiga, biasa ditaruh di atas meja. Aja. Wah, ini apa ini? Masan apa ini? Cok? Bolero. Ya, Toblerone. Ini kemasan coklat, isinya coklat. Ada yang pernah beli? Itu juga berbentuk prisma segitiga. Shopee-nya sih kali aja. Selanjutnya, kalau ini adalah prisma untuk menguraikan warna. Itu juga prisma dari kaca. Nah, kalau ini apa? Kue. Ya, potongan kue, mungkin kue ulang tahun, itu juga berbentuk prisma potongannya. Lanjut. Bangun ruang selanjutnya adalah tabung. Yang terakhir, tabung. Silakan ditulis. Tabung memiliki 3 sisi. Itu ada sisi alas yang di bawah, sisi atasnya, kemudian ada lagi sisi yang mengelilinginya. Yang di samping, yang di samping ini adalah selimut tabungnya, sehingga ada 3 sisi saja, sisi atas, sisi bawah, dan sisi selimut. Kemudian tabung memiliki 2 rusuk saja, yaitu rusuk yang di atas, yang melengkung, dan di bawah. Jadi cuma ada 2 rusuk. Yang di samping ini bukan. Nah, yang di samping ini bukan rusuk. Ini
kelihatan dari lengkungannya saja. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut. Kalau kita lihat, tidak ada sudutnya. Ini bukan sudut, ini juga bukan, ini bukan, yang di bawah juga tidak ada sudutnya. Atau sudutnya 0. Saya masih menulis? Contoh benda berbentuk tabung di rumah, siapa bisa menyebutkan? Tabung gas. Tabung gas. Celengan. Betul. Celengan. Celeng. Ya, celengan bentuk tabung ada. Apalagi? Apalagi? Kaleng. Kaleng. Nah, ini apa ini? Kaleng susu ya. Kaleng susu. Berbentuk tabung. Ini Gelas. gambar apa? Gelas. Ya, gelas atau cangkir berbentuk tabung. Nah, ini Kaleng tenggo. iya, kaleng wafer tenggo misalnya, berbentuk tabung juga. Kalau ini gambar apa ini? Tong sampah, bak sampah. Ya, tong sampah berbentuk tabung. Ini Keandakan tempat ya, tempat alat tulis. ya, tempat alat tulis, pulpen, pensil. Dan yang terakhir, Baterai ABC. ya, baterai berbentuk tabung. Walaupun ada juga baterai yang berbentuk balok. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan, ini sudah hampir habis sebelumnya. Sampai pada kesimpulan. Yang pertama, bangun ruang umumnya memiliki sisi rusuk dan titik sudut. Walaupun ada beberapa bangun ruang nanti yang tidak punya rusuk atau tidak punya sudut. Ini semuanya punya sisi. Ada bangun ruang yang tidak memiliki sudut. Misalnya apa tadi yang tidak ada sudutnya? Tabung. Ya, tabung tidak memiliki titik sudut. Ada berbagai bangun prisma. Balok termasuk prisma. Kemudian kubus juga termasuk prisma. Ada prisma segi 3, prisma segi 5, segi 6, dan masih banyak jenis prisma lainnya. Evaluasi ini bisa ditulis soalnya, atau mau di screenshot, mau di foto, terserah saja. Di screenshot gitu. Iya, boleh. Lengkapilah tabel di bawah ini. Tabel ciri-ciri bangun ruang. Hai. 4 saja soalnya. Nama bangun ruang, kubus, bentuk sisi, bentuknya siapa? Jumlah sisi, jumlah rusuk, jumlah titik sudut ada berapa? Yang mau screenshot silakan screenshot dulu. Sudah. Sudah. Ya. Ya. Bisa dipindah ya. Untuk jawaban dikumpul besok sambil mengambil tugas untuk minggu depan. Jadi tugasnya gabungan, maksudnya gabungan ada yang dari Zoom seperti ini, terus ada tugas LKS nanti, supaya tetap belajar di rumah. Ya, terima kasih. Sama. Nah, habis. Demikian Zoom kali ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian esok jangan lupa untuk mengambil tugas dan mengumpul tugas online kita. Ya. Sekian. Sebelum kita tutup, mari kita membantu teman-teman atau saudara kita yang terkena musibah banjir. Ya, kita bantunya terserah, bisa dibantu pakai tenaga, membantu ya apakah, atau bisa yang ada duit, menyumbang duit, atau bisa menyumbang pakaian, terserah aja. Apa yang bisa. Mudah-mudahan musibahnya cepat berlalu, airnya cepat surut, dan saudara-saudara atau teman-teman kita dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang mendatang kita bisa melaksanakan pertemuan Zoom lagi. Kemudian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.